Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning all my students Al Arabic School. How are you today? You are fine? Alhamdulillah. Oke. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Sehat selalu kan? Sehat semua? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Sri akan cek dulu semangatnya ya. Mana semangatmu? Ini semangatku, buka mata, pasang telinga, siap. Alhamdulillah kelas 4 semangatnya luar biasa ya. Oke kelas, hari ini kita akan belajar lesson 5. The title is about in the school, and the activities we will discuss for using transitive and intransitive verbs, and the second, the using expression of prohibition. Apa itu sih using transitive dan intransitive verb, dan apa itu expression of prohibition, kita akan pelajari pada hari ini, pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita mulai, ya, before we start our meeting, I would like to say, let's to say Bismillah. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita mulai dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Let's start our lesson. Lesson 5. Please prepare your English book, your pencil, and your eraser, and also your ruler. Okay. On the first meeting, yeah, there is listening on page 34, halaman 34, adalah listening. Perintahnya adalah yang A, yang E, listen and repeat after your teacher. Bu Sri akan bacakan, silahkan dengarkan, kemudian ikuti. Oke ya, yang pertama ya. Listen to the teacher. They listen to the teacher. Read books. They read books. Sit on the chair. They sit on the chair. Repeat after the teacher. They repeat after the teacher. Study. They study. Stay. They stay. Stand. They stand. Sorry, Bu Sri harusnya nulisnya they stand. Niran ya, salah tulis ya. Afan. Speak. They speak. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang bisa membedakan kalimat sebelah kiri dan kalimat sebelah kanan? Ya. Kalimat sebelah kiri ada objeknya. Kalimat sebelah kanan tidak ada objeknya. Nah, kalimat yang tidak ada objeknya, yang ini disebut intransitive verb. Kalimat sebelah kiri ada objeknya disebut transitive verb. Jadi transitive itu kalimat yang membutuhkan objek. Kalau intransitive verb kalimat yang tidak membutuhkan objek dan sudah jelas maknanya. Oke, lanjut. Note ya. Would like, to want, to buy, to sleep, or call it verb ya. Kata-kata seperti want, ingin, buy, membeli, sleep, tidur disebut kata kerja ya. Masih banyak lagi, eat, makan ya, termasuk kata kerja. Cry, menangis itu juga kata kerja, dan masih banyak lagi. A verb describes an action or state ya. Kata kerja
menggambarkan aksi atau aktivitas atau kegiatan ya. For example, I want an apple. Saya ingin sebuah apel. They walk. Nah, I want an apple. I want an apple disebut transitif ya. Transitif verb ini membutuhkan objek an apple. I want apa? Masih kurang jelas, tidak bisa berdiri I want saja, harus membutuhkan objek. They walk. Mereka berjalan. Nah, itu jelas banget. They tanpa objek sudah tahu maknanya, dia berjalan. Ini disebut intransitif verb. Nah, coba halaman 35. Perintahnya adalah look at the pictures below. Make a simple sentences for each picture. See the example. Ya, perintahnya ini ada gambar orang lagi di dalam mobil. Kita bisa dibuat kalimatnya mesti menjadi my father drives car. Ayahku mengendarai sebuah mobil. Kalau my father drives masih ambigu ya, masih maknanya belum jelas gitu. Kemudian he walks. Dia berjalan ya. Sudah jelas maknanya. My father drives a car disebut transitif dan he walks intransitif. Ini ada 4 gambar. Yang pertama, orang sedang naik sepeda. Kita bisa buat kalimatnya he rides a new bike atau he rides bike. Kalau he rides saja tidak bisa mengendari apa, dia mengendari apa. Harus ada objeknya bike atau bicycle boleh. Gambar kedua bisa menjadi he sleeps. Dia tidur. Kalau tidur sudah jelas dia tidur. Sampai di situ sudah cukup. Nah, ini disebut kalimat intransitif verb. Gambar ketiga, orang sedang belajar. He studies. Dia belajar, dah jelas maksudnya. Gambar yang keempat, they read books. Mereka membaca buku. Nah, halaman 35 masih. There are 2 types of verb. Ini ada 3 model kata kerja. Verb tersebut adalah transitive dan intransitive verb. A transitive verb is verb that requires an object. Sebuah transitive verb adalah sebuah kata kerja yang mana membutuhkan objek. For example, my father drives a car. A car is an object. Intransitive verb is a verb that does not require an object. Intransitive verb adalah sebuah kata kerja yang mana tidak membutuhkan objek. For contohnya, he walks. Tadi Bu Sri sudah jelaskan. Nah, some verb can be both transitive and intransitive verbs. Beberapa kata kerja dapat menggunakan keduanya, baik transitif maupun intransitif verb. Contohnya some studies English, some studies hard. Nah, some studies itu sudah cukup ya, bisa transitif, bisa intransitif kalau studies ya. Next. Halaman 36 ya. Perintahnya adalah circle the transitive verb in each sentence ya. Lingkari mana yang termasuk kata transitive verb ya, kata kerja yang yang membutuhkan objek. Nomor 1. I watch cartoon every morning. Saya menonton kartun every morning. Ini transitif atau bukan? Transitif, yaitu kartun objeknya. Ya, maka dilingkari. Nomor 2, my father always sleeps in the afternoon. Ayahku selalu tidur in the afternoon. Butuh objek? Sleeps tidak membutuhkan objek, berarti tidak dilingkari.
Kari. Nomor 3. Derry takes 5,000 rupiah in his pocket. Derry takes, mengambil, objeknya adalah 5,000 rupiah. Berarti ini transitif. Nomor 4. Juan doesn't stay here. They live in Jakarta. Ini ada subjek objeknya? Tidak ada. Nomor 5. The cat runs very fast because the dog barks at it. Kucing berlari sangat kencang karena anjingnya menggonggonginya. Menggonggong ayah, dia lari. Ada objeknya? Very fast? Tidak ada. Berarti ini tidak dilingkari, bukan transitif. Tapi intransitif. Number 6. I play piano with my sister. Saya bermain piano dengan saudariku. I play. Butuh objek? Butuh. Objeknya adalah piano, maka dilingkari. Nomor 7. Raja climbs a coconut tree. Raja memanjat pohon kelapa. Climbs butuh objek? Butuh. Objeknya adalah coconut tree, maka dilingkari. Don't lie. Ada objeknya? Jangan berdusta. Ini kaitannya dengan prohibition ya, larangan. Tidak ada objeknya, maka tidak dilingkari. Nomor 9. Ria makes a good picture on the wall. Ria membuat gambar yang bagus di dinding. Ada objeknya? Ada. A good picture ya. Berarti makes membutuhkan objek, maka dilingkari. Nomor terakhir 10. He cannot ride a bike, so he walks to school. Dia tidak dapat mengendarai sebuah sepeda, jadi dia berjalan kaki ke sekolah. Ride, ada objeknya? Ada, a bike, maka dilingkari. Oke, sampai sini paham? Jadi transitif itu kata kerja membutuhkan objek. Tuh contoh nomor 1 kartu, nomor 3 5,000, nomor 5 kata kerjanya piano. Nomor 7 a coconut tree, nomor 9 a good picture, nomor 10 a bike. Objeknya itu disebut transitif. Oke, next. Sekarang yang I halaman 37 harusnya ya, di sini harusnya Bu Sri 37, sorry. Tentang prohibition. Bu Sri akan bacakan, silakan ikuti ya. Don't sleep, don't speak, don't cheat, don't eat, don't litter, don't move, don't use the cell phones, don't bring food, don't read comics, don't open the windows, don't play with the gadget, don't bully your friend. Nah, ini disebut prohibition. Prohibition itu artinya larangan atau kalimat yang menunjukkan agar kita tidak melakukan apa yang diminta. Ya. Rumusnya adalah don't plus verb 1 atau kata kerja 1. Ya. Don't plus verb 1 is used to prohibit someone. Ya. Don't kemudian kata kerja 1 itu digunakan untuk melarang seseorang. For example, don't sleep, dilarang tidur. Don't bring food, dilarang membawa makanan. Jadi rumusnya sangat mudah ya. Diawali dengan kata don't atau do not, yang artinya jangan atau dilarang. Don't sleep, dilarang tidur. Don't speak, dilarang berbicara. Don't cheat, dilarang mencontek. Oke, dan masih banyak lagi artinya, silakan diartikan ya. Oke, sekarang halaman 38 ada gambar. Kemudian kita diminta untuk prohibit your friend for doing the following. See the example. Lihat gambar nomor 1. Contohnya ada kata-kata feed the elephant ya.
Ada orang memberikan anak-anak memberikan makan pada gajah, ini sebenarnya tidak boleh, ya. Maka sering kan kita melihat papan pengumuman kalau di kebun binatang, don't feed the animal, seperti itu ya. Artinya dilarang memberi makan pada animal, binatang. Nah, kita bisa buat kalimatnya, ini sudah ada clue-nya ya, feed the elephant ya. Tinggal ditambahkan don't di awal saja. Don't feed the elephant. Gambar nomor 1, fight. Gambarnya apa? Fight artinya kelahi. Tambahkan saja don't di awalnya. Don't fight. Nomor 2 ada wear t-shirt. Memakai kaos ke sekolah itu tidak boleh. Nah, tambahkan don't di depannya. Don't wear t-shirt. Seperti itu. Nomor 3, ada kata bring handphone. Di ke sekolah tidak boleh membawa handphone. Ini gambarnya sedang memakai handphone siswa. Siswa memakai handphone, maka tambahkan don't saja. Don't bring handphone. Gambar yang keempat, it's snack. Dilarang makan snack. Ini ada perintahnya, ada larangannya, maka don't eat snacks. Ya. Jadi mudah ya, prohibition diawali dengan kata don't atau do not, yang artinya dilarang atau jangan. Kemudian kata kerja 1. Mana kata kerjanya? Feed, fight, wear, bring, eat. Oke, sampai di sini paham? Paham, insya Allah mudah ya. Sekarang halaman 39, reading, read aloud the notice below. Baca dengan nyaring pengumuman di bawah ini. Prohibition, larangan-larangan. Don't bring knives, weapons, tobacco, drug, and alcohol to school. Dilarang atau jangan membawa pisau, senjata, rokok atau tembakau, obat-obatan, dan alkohol ke sekolah. Tidak boleh ya kita membawa seperti ini. Don't fight at school. Dilarang berkelahi di sekolah. Nah, kalau di sekolah jangan berantem ya. Ini ada larangannya, tidak boleh. Don't leave the school without a parent of guardian. Dilarang meninggalkan sekolah tanpa seorang tua atau penjaga. Don't be late for class. Dilarang terlambat datang ke kelas. Don't wear t-shirt in class. Tidak dilarang memakai kaos di kelas. Don't use any electronic devices such as CD players, MP3s, pagers, radios, laser pens, etc. at school. Jangan memakai alat-alat elektronik seperti CD player, MP3, pager, radio, pulpen, laser, dan sebagainya, etc. dan sebagainya at school, di sekolah. Don't use cell phones during regular school hours. Dilarang memakai telepon selama pembelajaran di sekolah. Don't bring food and drink to classroom, main hall, library, and offices. Dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam ruang kelas, main hall, aula, library perpustakaan, dan office kantor ya. Office itu kantor. Nomor 9, don't wear hats when entering classroom and offices. Dilarang memakai topi ketika memasuki ruang kelas dan kantor-kantor. Nah, setelah kita baca bersama dan sudah tahu artinya, kira-kira larangan ini di mana ya dibuatnya? Di sekolah, larangan di sekolah. Next, yang H. Dari reading tadi, choose the correct answer based on the notice above. Pilih jawaban yang tepat berdasarkan informasi tersebut di atas, yang tadi ya. Nomor 1, where would you see the notice? Di mana kamu melihat pengumuman itu? In the school or in the bus station? Jawabannya yang E.
in the school. Silakan dilingkari atau disilang. Nomor 2. Watching down you take the school. Benda-benda apa yang tidak boleh dibawa olehmu ketika ke sekolah? Tobacco or book? Berdasarkan bacaan tadi. Jawabannya adalah tobacco. Silahkan, jawabannya adalah tobacco. Silahkan dilingkari atau disilang pada buku paket masing-masing. Ya. Nomor 3. When can you not use a cell phone? Kapan kamu tidak boleh memakai telepon? During break hours or during regular school hours? Jawabannya adalah yang B. Selama pembelajaran di sekolah atau selama jam belajar kita tidak boleh memakai telepon. Nomor 4. Number 4. Where can you not wear hats? Di manakah kamu tidak boleh memakai topi? In the classroom or in the cafeteria? Jawabannya adalah yang E. In the classroom. Number 5. Where can you bring food and drinks? Di mana kamu tidak boleh membawa makanan dan minuman? In the offices or in the basketball court? Jawabannya adalah yang A. In the offices. Silakan dicatat jawabannya ya. Dan dicocokkan berdasarkan bacaan tadi. Sekarang yang I halaman 40. Ini adalah reading. Harusnya Bu Sri belum merubah ini, harusnya reading ya. Writing, sorry. Perintahnya adalah use all the word given to write about the picture in the space provided. Gunakan seluruh kata-kata yang telah disediakan untuk menulis ya, untuk membuat kalimat sesuai gambar ini yang telah disediakan. Ada gambar, kemudian ini ada tulisannya masih acak, silahkan dilengkapi, dijawab ya. Misal ada in Anto a rich library in the books ya, menjadi Anto reads the book. Sorry. Anto reads a book in the library. Ya, jawabannya lah Anto reads a book in the library. Nomor 2, ini ada gambarnya sedang berkelahi. Fight in down classroom, tanda seru the. Ini berarti kalimat prohibition ya. Jawabannya bagaimana? Prohibition rumusnya diawali dengan kata don't. Don't fight, kata kerja 1. In the classroom, tanda seru. Gambar nomor 3, Santo rides always bike, menjadi Santo always rides. Santo always rides a bike. Ulangi ya, Santo always rides a bike. Itu jawabannya. Nomor 4, sleep in I night the. Subjeknya dulu. I sleep in the night. Ulangi. I sleep in the night. Ulangi ya, lagi. I sleep in the night. Oke. Kelas, pembelajarannya sudah selesai untuk lesson 4. Jika masih belum paham, silahkan diputar ulang videonya atau bisa sambil belajar sendiri dibaca ulang ya. Diulang-ulang insya Allah paham ya. Sekarang kosakatanya. Cheat, mencontek atau curang, klaim, memanjat, device, alat atau perlengkapan, fall, jatuh, fit, memberi makan, move, bergerak, notice, pengumuman, prohibit, melarang atau larang, prohibition, larangan, smoke, merokok, tobacco, tembakau ya.
atau bisa rokok ya, tembakau kan rokok bahasanya bahan dasarnya dari tembakau ya. Tobacco artinya tembakau tapi bisa kita spesifikkan menjadi rokok. Oke kelas, jelas assignment, penugasan ya. Di samping kalian tadi mengerjakan di buku paket, sekarang Pusri minta ya, I give you assignment. Yang pertama saya berikan penugas, yang pertama tuliskan 3 kalimat transitive verb. Kata-katanya atau kosakatanya bisa ambil di halaman 36 bagian D. Di situ banyak banget ya. Cari kata-kata yang mudah yang kalian tahu artinya dan mudah untuk dibuatkan ke dalam kalimat. Nomor 2, tuliskan 3 kalimat intransitive verb. Sama ambil kosakata yang ada di halaman 36 bagian D. Yang ketiga, tuliskan 4 kalimat prohibition. Nah, banyak kan kira-kira apa aja yang tidak boleh. Mungkin tidak boleh nonton TV. Nah, seperti apa bikin kalimatnya? Tidak boleh menangis. Don't cry misalkan. Dan masih banyak lagi. Silahkan tuliskan 3 kalimat transitive verb dan 3 kalimat intransitive verb dan 4 kalimat prohibition. Jadi totalnya ada 10. Tugas silahkan kirim ke Pusri via Japri ya. Pusri akan nilai ke dalam nilai tugas ya, bukan ulangan. Okay, class, I think enough my explanation today. Thank you for your attention and forgive me please if I have mistake. Saya kira pertemuan pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon dimaafkan jika masih terdapat kesalahan. Insya Allah, we will continue our lesson for next week. Oke, class. See you next week. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.